Coba deh pikirin. Di dunia yang pilihannya nggak ada habisnya ini, gimana caranya sebuah bisnis bisa jadi satu-satunya pilihan yang tak tergantikan buat pelanggannya? Nah, itu pertanyaan besarnya. Dan itu yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan game kecil-kecilannya. Coba saya sebutin kategori, Anda sebutin merek pertama yang kepikiran. Siap? Kopi. Mungkin Starbucks. Pulpen. Mungkin Pilot. Koran. Kompas mungkin. Nah, sadar nggak? Ada merek-merek yang kayaknya otomatis aja gitu muncul di kepala kita. Nah, merek-merek itulah yang disebut pilihan otomatis Anda. Perusahaan-perusahaan ini udah jadi bagian dari kebiasaan kita. Pas butuh sesuatu, tanpa mikir panjang, kita langsung pilih mereka. Ini bukan kebetulan loh, inilah puncak tertinggi dari loyalitas pelanggan. Tapi sayangnya, buat kebanyakan bisnis, ceritanya beda banget. Mereka itu cuma jadi komoditas, gampang banget digantiin. Satu-satunya senjata mereka, banting harga, perang harga terus-terusan, lomba siapa yang paling murah. Melelahkan dan seringnya nggak untung sama sekali. Nah, kutipan dari Naomi Shihab Nyai ini benar-benar mengubah perspektif. Jadi gini, kuncinya itu bukan soal menciptakan sesuatu yang heboh, yang revolusioner, bukan. Tapi soal menguasai apa yang jadi tujuan utama Anda dan melakukannya dengan konsisten, luar biasa konsisten. Jadi terkenal bukan karena spektakuler, tapi karena Anda nggak pernah lupa apa tugas utama Anda. Nah, konsistensi inilah jantungnya untuk menjadi tak tergantikan. Terus gimana dong caranya? Nah, jawabannya ada di 5 pendorong utama yang bakal kita bahas. Inilah kunci untuk keluar dari jebakan perang produk dan harga. Oke, ini dia 5 pendorongnya. Anggap aja ini peta jalan Anda. Ada menciptakan dan mempertahankan momentum, mengembangkan ketergantungan yang jadi kebiasaan, menjaga hubungan berkelanjutan, memberikan solusi menyeluruh, dan yang terakhir melibatkan, memikat, dan memukau. Nah, karena waktu kita terbatas, kita nggak akan bahas semuanya. Kita fokus ke 2 contoh yang paling ngena deh biar kebayang. Kita mulai dari solusi menyeluruh ya. Konsepnya paling gampang dijelasin pakai analogi ini. Anda itu nggak beli bor, tapi Anda beli lubang. Paham kan? Pelanggan itu nggak peduli sama produk Anda. Mereka peduli sama hasil yang produk Anda berikan. Contohnya gini, bayangin teknisi AC datang ke rumah Anda. Terus dia lihat bayi Anda lagi tidur. Bukannya kerja berisik, dia malah bisik-bisik ke Anda. Kenapa? Karena dia sadar tugasnya bukan cuma benerin AC, tapi menjaga kenyamanan rumah Anda. Nah, itulah solusi menyeluruh. Lanjut, yang kedua, melibatkan, memikat, dan memukau. Great Clips punya definisi keren banget buat ini, namanya faktor wow. Apa itu? Sesuatu yang Anda lakukan, yang sebenarnya nggak harus Anda lakukan, dan pelanggan sama sekali nggak nyangka Anda bakal melakukannya. Ada cerita nih, seorang penata rambut di Great Clips ketemu anak kecil yang rambutnya kusut parah. Ibunya cuma bawa uang pas buat potong rambut. Tahu apa yang dilakuin si penata rambut? Dia pakai uangnya sendiri, lari ke toko sebelah, beli semprotan anti kusut, dan ngasih ke si ibu. Nah itu dia, itu faktor wow. Oke, 5 pendorong tadi itu dasarnya, fondasinya. Tapi kalau mau benar-benar jadi tak tergantikan, kita harus gali lebih dalam lagi. Kita harus ngomongin soal budaya dan komunitas. Poin pentingnya begini, lupakan cara menjual yang lama, itu udah mati. Zaman sekarang kita bukan lagi menjual ke pelanggan. Tugas kita adalah mencocokkan solusi kita sama kebutuhan mereka. Ini pergeseran yang fundamental banget. Bukan lagi soal push produk, tapi kerja bareng pelanggan buat ciptain hasil yang mereka mau. Fokusnya pindah, bukan lagi ke kita, tapi 100% ke kesuksesan pelanggan. Kutipan ini, wah ini keren banget buat ngegambarin kekuatan komunitas. Contohnya gimana? Mungkin kayak para penggemar band yang ngerasa punya ikatan khusus, atau para pengendara Harley yang saling sapa di jalan, padahal nggak kenal. Nah, pas Anda berhasil bangun komunitas, merek Anda tuh jadi kayak sumber air tadi. Pelanggan balik lagi bukan cuma karena produknya, tapi karena rasa memiliki, karena ikatan batin yang mereka rasakan di sana. Oke, ide-idenya kedengaran keren ya. Tapi, gimana cara ngejalaninnya tiap hari secara konsisten? Nah, disinilah jawabannya. Proses. Proses adalah cara kita mengubah ide-ide hebat jadi kebiasaan. Gini deh, kita nggak bisa cuma ngandelin pahlawan kesiangan. Nggak bisa berharap semua karyawan itu superstar. Itu nggak akan bertahan lama. Sebaliknya, perusahaan yang tak tergantikan itu, mereka membangun sistem, membangun proses yang bikin orang biasa pun bisa kasih pelayanan yang luar biasa secara konsisten. Kuncinya ya di proses yang bagus itu.
Karena apa? Karena inkonsistensi itu pembunuh merek nomor satu. Coba bayangin, Anda telepon perusahaan asuransi, nanya sesuatu. Agen pertama bilang, oh nggak bisa pak. Wah kesel kan? Anda coba telepon lagi, dapat agen yang beda. Dia bilang, oh tentu bisa, saya urus sekarang juga. Gimana perasaan Anda? Lega sih mungkin, tapi jadi bingung kan? Nggak percaya. Yang benar yang mana? Ketidakpastian kayak gini itu ngehancurin kepercayaan. Makanya, konsistensi itu segalanya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Gak usah mikirin mengubah seluruh perusahaan dalam satu malam. Lupakan itu. Coba pikirin satu hal kecil aja. Satu proses yang bisa Anda perbaiki atau Anda buat hari ini yang bisa bikin pelanggan Anda ngerasa sedikit aja. Lebih dihargai, lebih dimengerti. Apa satu langkah kecil itu untuk mulai perjalanan Anda menjadi tak tergantikan?